Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Metodologi Studi Islam dengan tema Model Penelitian Pendidikan Islam. Di sini saya Nina Khairul Mala, pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian metode penelitian pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertian. Kata metode dalam bahasa Indonesia itu diadopsi dari kata metodos dalam bahasa Yunani, yang berarti menuju, melalui, mengikuti, sesudah, dan kata hodos yaitu yang berarti jalan, perjalanan, cara, ataupun arah. Kata metode sendiri itu berarti penelitian, metode ilmiah, hipotesa ilmiah, atau uraian ilmiah. Abudin Nata mendefinisikan pendidikan Islam sebagai sesuatu yang dilaksanakan menggunakan Al-Quran, As-Sunnah, pendapat para ulama, warisan sejarah, dan pertimbangan rasional serta data empiris. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa metode penelitian pendidikan Islam adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Yang kedua yaitu ruang lingkup kajian penelitian pendidikan Islam. Yang pertama adalah pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang diberikan pada lembaga-lembaga pendidikan umum, mulai tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Nah, yang kedua yaitu pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Jadi maksud dari yang kedua ini adalah lembaga pendidikan Islam itu sebagai lembaga pendidikan formal terdiri dari madrasah, pesantren, dan juga perguruan tinggi. Terus lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan non-formal itu terdiri dari madrasah diniyah, Rodotul Atfal, masjid, surau, dan lain-lain. Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan informal itu terdiri dari pendidikan keluarga dan lingkungan. Yang ketiga yaitu pendidikan Islam sebagai sistem. Jadi maksud di sini yaitu kajian ini mencakup dasar dan tujuan pendidikan Islam, tenaga pendidik, peserta didik, lingkungan, kurikulum, metode, dan evaluasi. Yang selanjutnya yaitu pendidikan Islam dalam konsep dan sejarah. Maksudnya adalah kajian konsep itu mencakup penelitian tentang konsep-konsep pendidikan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan kajian sejarah itu mencakup penelitian tentang sejarah pemikiran dan sejarah kelembagaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai model penelitian pendidikan Islam. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metodologi penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif umumnya itu merupakan penelitian yang memiliki jumlah dalam penelitiannya, banyak, sedikit, atau besar, kecil, yang dijabarkan dalam bentuk angka-angka yang merupakan bagian yang utama dari sebuah penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian ini biasanya untuk mengetahui perkembangan atau segala hal tentang fenomena yang terjadi pada alam. Jadi, metode yang digunakan pada penelitian ini biasanya menggunakan metode wawancara, survei, mengisi kuesioner, dan sebagainya. Karena sifatnya yang tergantung pada jumlah data, penelitian kuantitatif sangatlah matematis. Selanjutnya yaitu ciri-ciri penelitian kuantitatif. Bruns dan Grove mengatakan bahwa fokus penelitian kuantitatif itu diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan ilmu-ilmu keras. Yang kedua, proses kerjanya berlangsung ringkas, sempit, dan reduksionistik. Reduksi itu berarti melakukan pembedahan atas sesuatu menjadi bagian-bagian yang bagian itu dapat diuji secara kuantitas. Yang ketiga yaitu ketat dan objektif. Yang selanjutnya yaitu menggunakan instrumen pengumpulan data yang menghasilkan numerikal. Yang selanjutnya yaitu elemen dasar analisis yaitu angka. Yang kelima yaitu analisis menggunakan metode
statistola, dan yang terakhir yaitu melakukan generalisasi. Terus jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama ada metode deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Yang kedua ada metode komparatif, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variabel ada perbedaan dalam suatu aspek yang diteliti. Dalam penelitian ini tidak ada manipulasi dari peneliti. Penelitian dilakukan secara alami dengan mengumpulkan data dengan suatu instrumen, yang hasilnya dianalisis secara statistik untuk mencari perbedaan variabel yang diteliti. Yang ketiga ada metode korelasi, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dua atau lebih fakta-fakta dari sifat-sifat objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta tersebut berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Yang selanjutnya yaitu metode survei, yang menurut Zuckman, metode penelitian survei adalah satu bentuk teknik penelitian di mana informasi dikumpulkan dari sejumlah sampel berupa orang melalui pertanyaan. Yang selanjutnya yaitu metode ex post facto, metode yang digunakan dalam penelitian yang meneliti hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi peneliti. Terus metode true experiment atau eksperimen yang sebenarnya. Dikatakan true experiment karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat menjadi tinggi. Kemudian ada metode kuasi eksperimen, yang bentuk desain dari metode ini merupakan pengembangan dari true experiment design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi eksperimen. Yang terakhir yaitu metode subjek tunggal, yaitu eksperimen yang dilakukan subjek tunggal. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai contoh penelitian kuantitatif. Nah, di sini ada artikel yaitu hubungan pengaruh antara tingkat ekonomi keluarga dengan angka perceraian pada masyarakat desa tahunan RT 4 RW 2 Jepara tahun 2013. Diperoleh hipotesis bahwa HO tidak ada hubungan pengaruh antara tingkat ekonomi keluarga dengan banyaknya angka perceraian di masyarakat. Desa tahunan RT 4 RW 2 tahun 2013, maka HA ada hubungan pengaruh antara tingkat ekonomi keluarga dengan banyaknya angka perceraian di masyarakat desa tahunan RT 4 RW 2 tahun 2013. Nah, setelah dilakukan penelitian dengan metode penelitian survei, diperoleh kesimpulan bahwa tingkat ekonomi keluarga mempengaruhi angka perceraian pada masyarakat desa tahunan RT 4 RW 2. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif itu merupakan penelitian yang menggunakan populasi ataupun sampel tertentu untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Di sini sudah dijelaskan bahwa populasi dan sampelnya yaitu masyarakat desa tahunan RT 4 RW 2 tahunan Jepara tahun 2013. Dan dari kasus yang ada di artikel ini, di contoh ini, dapat kita teliti dengan metode penelitian survei, yaitu yang diperoleh kesimpulan bahwa tingkat ekonomi keluarga mempengaruhi angka perceraian pada masyarakat desa tahunan RT 4 RW 2 pada tahun 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian yaitu masalah ekonomi, ketidakharmonisan, dan tidak ada tanggung jawab. Frekuensi di sini yang paling tinggi yaitu terdapat pada masalah ekonomi dengan persentase 60,33%.
Terus yang selanjutnya yaitu ketidakharmonisan dengan persentasi 25,10% dan tidak ada tanggung jawab yaitu 14,57%. Seperti itu. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif itu membutuhkan data-data yang valid mengenai suatu fenomena yaitu hipotesis. Seperti itu, sesuai dengan tujuannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.